Materi PJOK Renang Gaya Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya sehat, Pak Guru juga sehat ya, amin. Baik anak-anak, di video ini kita akan belajar tentang renang gaya bebas. Kita akan belajar materi tentang gerakan meluncur, kemudian gerakan tungkai, gerakan lengan, cara pengambilan nafas, rangkaian gerakan renang gaya bebas, dan terakhir tentang etika di kolam renang. Nah, anak-anak pastikan anak-anak sudah berdoa untuk mengawali belajar hari ini, dan juga jangan lupa pastikan anak-anak sudah terus mengikuti pembelajaran dari Pak Guru dengan cara mencet tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya. Baik, tujuan belajar hari ini apa saja? Pertama, setelah anak-anak menyimak video ini, diharapkan nanti anak-anak dapat menjelaskan gerak meluncur, tungkai kaki dan lengan dalam renang gaya bebas. Kedua, anak-anak dapat menjelaskan cara pengambilan napas dalam renang gaya bebas. Ketiga, anak-anak dapat menjelaskan dasar-dasar keselamatan di air. Keempat, anak-anak dapat mempraktikkan gerak meluncur, tungkai kaki dan lengan dalam renang gaya bebas. Kelima, anak-anak dapat mempraktikkan cara pengambilan napas dalam renang gaya bebas. Dan terakhir, anak-anak dapat mempraktikkan dasar-dasar keselamatan di air. Wah, banyak sekali ya tujuan belajarnya. Tidak apa-apa anak-anak, pastikan anak-anak menyimak sampai selesai ya, agar benar-benar bisa mencapai tujuan belajar ini. Semangat ya. Mari kita langsung memulai untuk gerakan pertama, yaitu gerakan meluncur. Gerakan meluncur ini ada meluncur tanpa alat bantu. Untuk gerakan meluncur tanpa alat bantu ini, anak-anak dimulai dengan sikap berdiri di tepi kolam renang seperti ini. Badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan dijulurkan lurus ke depan, pandangan tertuju pada air kolam renang, dan tolakkan kaki pada dinding kolam hingga meluncur. Jadi anak-anak lihat, salah satu kaki menolak ya untuk bersiap, lalu kaki satunya segera diangkat dan menolak, dan anak-anak dapat meluncur tanpa alat bantu. Nah, anak-anak sekalian, saat meluncur, kedua lengan, badan, dan kaki lurus sejajar permukaan air ya. Baik, dan kita lanjut sekarang untuk meluncur tanpa alat bantu, kurang lebih seperti ini. Jadi berdiri, salah satu kaki bersandar dan mengangkat badan dan meluncur. Angkat, meluncur, begitu ya? Bisa? Baik, itu untuk gerakan meluncur tanpa alat bantu. Sekarang untuk meluncur dengan alat bantu. Bagaimana caranya? Nah, anak-anak, untuk gerakan meluncur dengan alat bantu, tentu anak-anak membutuhkan papan luncur yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Anak-anak bisa mencari di toko-toko olahraga terdekat di rumah anak-anak. Nah, yang berikut anak-anak sekalian, untuk gerakan tungkai sekarang pada renang gaya bebas. Nah, anak-anak, untuk gerakan tungkai pada renang gaya bebas ini, anak-anak harus memulai dengan masuk ke kolam renang dengan kedalaman sebatas dada ya. Jangan terlalu dalam. Berpeganglah pada dinding kolam atau papan pembelajaran untuk belajar gerakan tungkai. Saat lengan berpegangan, posisi badan terlungkup sejajar permukaan air. Kedua tungkai digerakkan naik turun bergantian antara kanan dan kiri. Gerakan kaki dilakukan hingga paha kaki ya. Nah, lebih lengkapnya anak-anak lihat di sini. Jadi tungkai itu dari pinggang sampai ujung kaki. Itu yang dinamakan tungkai. Jadi semuanya bergerak anak-anak ya. Bergantian, kaki kanan dan kiri, naik, turun, seperti itu. Berikutnya anak-anak, untuk gerakan tungkai pada renang gaya bebas ini, anak-anak juga bisa melatih dengan papan luncur tadi. Tinggal anak-anak melakukan gerakan meluncur, tangan berpegangan di papan luncur dan lakukan gerakan tungkai. Begitu ya. Baik, berikutnya adalah tentang gerakan lengan pada renang gaya bebas. Bagaimana caranya untuk gerakan lengan ini? Perhatikan pada video ini dan juga penjelasan dari Pak Guru. Kedua lengan diluruskan ke depan saja permukaan air. Lalu tarik lengan kiri ke bawah. Ini Pak Guru contohkan lengan kiri dulu ya. Kemudian ditarik sampai ke belakang. Angkat lengan kiri keluar permukaan air. Ayunkan tangan kiri ke depan.
ya. Jadi ayun dan tangan kiri ke depan. Lalu ketika lengan kiri diangkat keluar permukaan air, perhatikan saat lengan kiri diangkat keluar permukaan air ya. Angkat keluar tangan kiri ya. Gerakan lengan kanan ke bawah. Bisa ya. Kemudian lakukan gerakan ini seperti menggerakkan lengan kiri juga. Angkat lengan kanan keluar dari permukaan air, ayunkan lengan kanan ke depan. Lakukan gerakan secara berulang-ulang. Ayo anak-anak, bayangkan dulu. Jadi gerakannya bergantian ya. Ketika tangan kiri diangkat keluar dari air, kemudian tangan sebelahnya, tangan kanan mengayun ke bawah. Begitupun sebaliknya. Begitu kuncinya ya. Baik, berikutnya untuk pengambilan napas pada renang gaya bebas anak-anak. Jadi pada saat berenang kita juga membutuhkan pernapasan yang benar agar kita dapat berenang dengan lama atau lebih jauh. Nah, untuk gerakan mengambil napas ini dilakukan dengan miringkan kepala ke kanan atau kiri. Pengambilan napas dilakukan pada akhir gerakan menarik. Ya. Jadi setelah narik, angkat. Lihat tangan kanan, tarik, angkat kepala atau miringkan ya. Tarik, miring. Nah, seperti itu. Sebagian mulut atau seluruhnya di atas permukaan air untuk menghirup udara. Masukkan kepala ke dalam air, kemudian embuskan napas melalui mulut. Jangan sampai keliru ya. Udara dikeluarkan sedikit demi sedikit sebagai bentuk pengaturan nafas. Begitu anak-anak untuk teknik pengambilan napas yang benar pada renang gaya bebas. Berikutnya yaitu untuk cara pengambilan napas pada renang gaya bebas dengan bantuan papan pelampung. Ini bisa anak-anak lakukan untuk melatih anak-anak dalam pengambilan napas dengan benar. Jadi ini untuk latihan ya. Nah, jadi dari kepala masuk di air, kemudian miringkan kepala dan ambil napas dan kembali seperti itu ya. Bisa ya. Nah, miringkan kembali dan berikutnya cara pengambilan napas ini dilakukan atau dapat diawali dengan gerakan meluncur. Nah, begitu anak-anak, kita ulangi. Jadi pada saat anak-anak meluncur tadi, kemudian bisa memiringkan kepala sambil mengambil napas. Kemudian keluarkan pelan-pelan sedikit demi sedikit di dalam air sebagai bentuk untuk mengatur napas. Gitu ya. Baik anak-anak, berikutnya setelah anak-anak memahami tentang pengambilan napas, berikutnya kita coba untuk rangkaian gerakan lengan dan tungkai pada renang gaya bebas. Jadi digabungkan ya, gerakan lengannya, gerakan kakinya, dan juga cara pengambilan napas. Perhatikan pada video ini. Nah, di sini kaki atau tungkai selalu bergerak dan tangan melakukan gerakan seperti pada gerakan yang telah anak-anak pelajari tadi tentang gerakan lengan. Begitu ya. Bagaimana, ada bayangan? Bagus sekali. Nah, anak-anak sekalian, lengan kanan mendayung ke bawah di samping badan. Lihat. Tarik kepala ke atas, siku ditekuk sedikit. Luruskan kepala di atas permukaan air. Pada saat ini, lengan kiri tetap dalam kondisi lurus ke depan. Ketika lengan kanan lurus ke depan, lengan kiri melakukan gerakan seperti gerakan lengan kanan. Nah, lakukan pengambilan napas pada renang gaya bebas. Lakukan latihan secara berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Karena renang ini harus anak-anak lakukan berulang-ulang atau nanti akan terjadi proses otomatisasi. Jadi anak-anak nanti secara tidak sadar akan berhasil menguasai gerakan renang gaya bebas ini. Jadi seperti itu anak-anak untuk rangkaian gerakan lengan dan tungkai pada renang gaya bebas. Dan berikutnya anak-anak harus mematuhi aturan yang berlaku di kolam renang. Apa saja? Pertama, anak-anak harus lakukan pemanasan sebelum berenang. Tujuannya menghindari diri dari bahaya cedera atau kram pada saat anak-anak di dalam air. Nah, jadi pemanasan terlebih dahulu. Dan anak-anak setelah pemanasan, duduklah di tepi kolam renang. Masukkan kedua kaki di dalam air, basahilah seluruh tubuh anak-anak ya. Jadi kaki turun terlebih dahulu dan basahi seluruh badan. Kemudian hindarkan diri dari kegiatan berlari-lari di pinggir kolam renang, karena
sangat berbahaya anak-anak, apalagi kalau terpeleset atau tergelincir. Berikutnya, jika memiliki penyakit menular, sebaiknya tidak berlatih berenang karena akan membahayakan anak-anak sendiri dan juga pengguna kolam renang atau kolam umum tersebut. Gunakan pakaian renang ketika berlatih berenang di kolam renang ya. Nah, pakaian contohnya seperti ini. Bisa anak-anak cari di toko olahraga terdekat di rumah anak-anak masing-masing. Baik, dan berikut patuhi juga petunjuk atau instruksi dari Pak Guru atau Ibu Guru yang menjelaskan. Harus perhatikan baik-baik ya. Baik, itu anak-anak untuk peraturan dan etika di kolam renang apa saja. Anak-anak harus membuang sampah di tempat sampah ya. Menyimpan pakaian ganti pada tempat yang disediakan. Nah, jadi biasanya di kolam renang ada rumah-rumahan kecil ya. Jadi anak-anak bisa menyimpan pakaian di situ. Kemudian tidak mengotori air kolam renang. Itu anak-anak harus patuhi dan juga lakukan ya sebagai menunjukkan bahwa anak-anak adalah anak yang baik. Dan berikut mari kita mencoba. Pertama, sebutkan gaya renang yang kamu ketahui. Kedua, bagaimana gerakan tungkai yang benar pada renang gaya bebas? Ketiga, bagaimana cara melakukan pengambilan napas pada renang gaya bebas? Terakhir, lakukan latihan renang gaya bebas. Dan ingat anak-anak dapat melakukan latihan renang ini jika kondisi dalam keadaan aman ya. Dan tentu dalam pengawasan dari Pak Guru, Ibu Guru atau orang tua kalau anak-anak berenang dengan orang tua. Demikian, jangan lupa di like, share video ini dan subscribe, pencet tombol notifikasinya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Akhiri belajar kamu dengan berdoa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.